Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tes intelijensi umum untuk paket ke-13-nya ya. Ini sudah paket ke-13. Oke, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Di sini ada fisika, ada biologi. Fisika biologi ini termasuk dalam kelompok kata mata pelajaran IPA ya teman-teman. Berarti di sini juga harus pengelompokan kata dengan kata-kata yang sama ya. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa? Karena paus sama lumba-lumba itu termasuk ke dalam pengelompokan hewan mamalia laut ya. Oke, lanjut nomor 2. Oke, di sini ada pupuk digunakan untuk tanaman. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas. Ini jawabannya adalah D ya, teman-teman. Kenapa? Karena di sini kan tubuh itu mendapatkan manfaat berupa nutrisi ya. Sama seperti tanaman yang mendapatkan manfaat dari pupuk ya. Kalau opsi A kan nggak nyambung ya, bahan bakar mendapatkan manfaat dari bensin itu nggak nyambung. Mandi mendapatkan manfaat dari sabun itu juga nggak nyambung. Kesehatan mendapatkan manfaat dari vitamin. Ini eh, kurang tepat ya, karena kesehatan itu bukanlah objek yang setara dengan tanaman. Jadi kurang tepat. Yang E juga nggak nyambung ya, berjalan mendapatkan manfaat dari kaki. Jadi yang terbaik adalah D. Oke, lanjut nomor 3. Ya, di sini hubungan objek-objek pada kalimat air terserap akar menuju daun setara dengan ini C ya. Makanan melewati mulut hingga sampai ke lambung. Ini sesuai karena menggambarkan perjalanan dari mulut menuju ke lambung ya. Tempat pertamanya kan mulut ya. Di sini juga menggambarkan akar, sama ya, tempat pertamanya akar. Lalu tempat yang dilewatinya itu lambung. Ini juga sama ya. Dan di sini sama nih. Ini kan makanan yang berfungsi untuk tubuh ya. Ini juga sama nih, air juga ini juga berfungsi dan berguna untuk si tanaman itu ya. Oke, lanjut nomor 4. Gempa bumi membuat warga di Kecamatan X harus meninggalkan rumahnya sementara. Ini titik ya, rumahnya sementara. Kalimat di atas memiliki kesamaan dengan kalimat ini ya, tidak selamanya orang harus mandi di setiap hari. Karena di sini menunjukkan kata sementara yang artinya tidak permanen ya. Pada situasi tertentu saja dia melakukan itu gitu. Sama dengan opsi E. Kalau opsi A itu kurang tepat karena lampu merah ini disediakan, berarti kan sudah bersifat permanen ya. Pasti ada di simpang jalan ya, setiap simpang jalan. Kalau yang B juga kurang tepat ya, karena dia kan menjual ikan bawal di pasar sore ini bersifat rutinitas ya. Pasti bukan hanya sementara gitu, pasti terus-terusan menjual bawal di pasar sore. Sementara yang disoalkan hanya terjadi pas gempa bumi. Warganya
meninggalkan rumah sementara ya. Kan kalau gempa bumi nggak setiap hari ya terjadi ya, cuma beberapa waktu aja. Kalau yang C, ini kan udah pasti rutinitas ya, malam akan datang ketika hari mulai gelap ya. Ini bukan sifatnya sementara. Kalau semua pelatih bola memiliki sertifikat, ini juga bersifat umum ya, karena memang eh, setiap pelatih bola itu biasanya tuh harus memiliki sertifikat kepelatihan ya, untuk melatih klub sepak bola atau enggak tim nasional ya. Oke, lanjut nomor 5. Andi sudah lama memendam rasa kepada teman kantornya. Ini kalimat tersebut memiliki kesamaan dengan A ya. Menyimpan dendam adalah hal yang dapat membuat seorang tidak tenang. Karena di sini kan kata-katanya sama ya, memendam rasa sama sama dengan menyimpan menyimpan di dalam dirinya gitu. Lalu dia memendam rasa juga kan akan mengakibatkan seorang juga tidak bisa tenang ya. Sama juga menyimpan dendam di dalam hati itu tidak akan membuat orang tenang ya. Kan kalau B, masakan ibu hari ini menjadi asin karena adik memberikan garam terlalu banyak. Ini nggak ada ya, nggak nyambung gitu dengan soal. Banyak orang yang datang meminjam uang ketika kita sudah berhasil. Ini juga tidak nyambung ya, karena menggambarkan situasi yang terjadi setelah kesuksesan, bukan perasaan yang dipendam. Kalau yang D juga salah ya, pemanasan global dapat dilihat dengan semakin tingginya suhu udara di bumi. Ini juga kurang tepat ya, karena ini berkaitan dengan observasi fenomena alam, bukan tentang memendam rasa. Umur Tuti tahun ini 25 tahun, sedangkan Ojan 26 tahun. Ini juga bukan ya, ini cuma perbandingan umur, tidak ada kaitannya dengan memendam rasa ini. Oke, lanjut nomor 6. Semua siswa yang mengikuti ujian diberikan soal yang harus dijawab dengan benar. Kita anggap ini mengikuti ujian, ini P ya, harus dijawab dengan benar, ini Q lah. Semua siswa yang dapat menjawab semua soal ujian dengan benar akan mendapatkan nilai sempurna, Ini kita misalin dengan R, ini kita misalin dengan Q ya, menjawab soal dengan benar. Ini misalin Q, berarti P, jika P maka Q sama R. Ini bisa kita coret ya. Jadi hasilnya adalah P R, atau enggak bisa kita ganti dengan seperti ini ya, negasi R maka negasi P. Ini sama ya, ekuivalen nilainya sama yang atas ini. Oke, kita lihat ternyata ini jawabnya di opsi D ya, jawabannya. Semua siswa yang tidak mendapatkan nilai sempurna, kan R kan nilai sempurna ya, dan sementara ekuivalennya ini nih, negasi R. Berarti cantumin aja kata tidak di sini. Semua siswa yang tidak mendapatkan nilai semua, nah ini kan negasi ya. Ya udah kita cantumin negasinya, yaitu ini ya, bukan siswa yang mengikuti ujian. Nih P kan siswa yang mengikuti ujian. Oke, lanjut nomor 7.
Oke, di sini jika badan Bapak Z masih terlalu panas 3 hari, ini kita misalin dengan P, Bapak Z harus segera memeriksakan diri ke dokter, ini Q. Jika Bapak Z memeriksa diri ke dokter, ini Q. Oke, terus Bapak Z akan mengetahui jenis penyakit yang dideritanya, ini R ya. Bapak Z tidak tahu jenis penyakit yang dideritanya. Oh, ini sama nih, mirip ya, berarti ini negasinya nih. Negasi dari R ya. Sama kata-katanya mirip, cuma ini ada kata tidak ya, jadi berarti negasi. Oke, berarti yang pertama kan jika P maka Q, Q maka R. Ini negasi R ya. Nah, kalau yang ini dulu deh. Ini kan kita coret aja ya, jadi P, jika P maka R. Nah, kalau misalnya menemukan kayak gini, ini jawabannya adalah negasi P ya, teman-teman. Jadi cari aja, ini kan P ya. Kita negasin aja, jadi Bapak Z, badan Bapak Z tidak panas selama 3 hari ya. Oke. Tambahkan tidak untuk menjadi negasi P. Oke, lanjut nomor 8. Ini polanya adalah 6 ke 7 itu kali 1 ditambah 1 ya. 6 kali 1 6 ditambah 1 7. Ini kali 2 ditambah 1. 7 kali 2 14 tambah 1 15. Ini kali 3 tambah 1. 15 kali 3 itu 45 ya. Ditambah 1 jadi 46. Ini kali 4 ditambah 1. 46 kali 4 4 2 4 kali 4 itu 16 tambah 2 18 ya. 184 ditambah 1 itu 185. Berarti ini kali 5 ditambah 1, ini dikali 6 ditambah 1. 185 kali 5. 5 2 40 2 4 5 kali 1 5 925 ditambah 1 926 ya. Sepertinya A. Coba kita kerjakan setelah itunya. Ini dikali dengan 6 ya. 6 3 12 5 1 6 kali 9 tuh 54 55 ya. Ditambah 1 5 5 5 7. A ya. Oke, lanjut nomor 9. Oke, di sini 2 ke 6 itu kan ditambah dengan 4 ya. Ini ditambah dengan 9. Ini ditambah dengan 25. Oh, berarti ini nih 4 itu hasil dari 2 kuadrat. Ini 3 kuadrat. 9 kan 3 kuadrat ya. 5 itu kan 5 kuadrat itu kan 25. Berarti di sini adalah oh, ini lompat nih. Ini tambah 1. Oh, kayaknya ini bilangan prima ya. 2 3 5 berarti ini 7 ya. Berarti kalau 7 kuadrat itu ditambah 49. Yaitu jadi 89. Nah, ini ke sini kan kayaknya habis 7 kan 11 ya. 11 kuadrat itu 121 ya. Benar nggak ditambah 121? Ditambah 89.
Benar ya, 210 ya. Jadi ini polanya tuh bilangan prima. 2, 3, 5, 7 sama 11. Oke, lanjut nomor 10. Oke, kita bisa lihat di sini pembilang sama penyebutnya ya. Pembilang tuh yang bagian atas, penyebut tuh yang bagian bawah ya. Ini ternyata urutan nih 2, 3, 4, 5, berarti di sini 6 ya. Kan di sini 7 setelah itu. Nah, penyebutnya 21 ke 18. Ini kayak kurangin 3 semua deh. Ya kurangin 3 ya. Berarti 12 kurangin 3 9. 9 kurangin 3 6 ya. Berarti 6 per 9 B. Oke, lanjut nomor 11. Oke, ini kita langsung coret aja ya. Ini 1, ini dapat 3 nih. Ini coret 1, ini dapat 8. Ini coret 1, ini coret jadi 3 ya. Ini coret juga ya. 1 kali 1 kali 1, 1. 8 kali 1 kali 1, berarti 8. 8, 1 per 8 tuh 0,125. Oke, kita coba hitung ya. Ini kan nggak bisa minjem, jadi 0, ini 10, ini 1 ya. 8, 20 itu adalah 2, 16 di sini. 4, ini 5 ya. Habis bener ya. Oke, kita lanjut nomor 12. Oke, jika A ditambah B sama dengan 8, A kali B sama dengan 15, maka B kuadrat kurangin A kuadrat. Ini kita harus cari tahu dulu perkali angka berapa yang dikali itu menghasilkan angka 15. Ini biasanya 15 kali 1 atau enggak 3 kali 5 ya. Tapi kan di sini harus ditambahkan ya angkanya. Dan menghasilkan angka 8. Berarti yang cocok yang ini ya. 3 sama 5. Masalahnya 3, kita tuh nggak tahu A-nya itu bernilai 3 atau 5 gitu. Jadi kita misalin aja. Misalinnya A-nya adalah 3, B-nya adalah 5. Yaudah kita masukkan ke sini ya. Ini kan 25, B-nya kan 5 kuadrat berarti 25 kurangin 9. Itu 16 ya. A jawabannya. Oke, lanjut nomor 13. Oke, di sini kita punya A plus B sama dengan 50. Ini B-nya kita pindah ruasin jadi A sama dengan 50 kurangin B ya. Nah, di sini juga kita punya C ditambah D sama dengan 52. C-nya pindah ruasin jadi 52 kurangin C ya. Nah, di sini kan A plus D yang ditanya, A plus D. Berarti A-nya kan kita udah dapat nih 50 kurangin B ya. 50 kurangin B itu sebagai A. Kita ada. Nah, kalau yang D-nya itu kita kan udah dapat juga nih. 52 kurangin C ya. Nah, di sini 50 ditambah 52
dikurangin, kan sama-sama mempunyai kurangin ya, kurangin B, ini kurangin C, ya udah jadi B ditambah dengan C. Nah, B tambah C kan ini nilainya nih 51 ya, jadi kan 50 tambah 52 itu kan 102, kurangin ini 51, jadi 51 B. Oke, lanjut nomor 14. Oke, ini kita lihat nih sama nih ya. 257 kali 257 ini kita beri kurung aja ya. Ini juga 234 kali 234 ini juga kita kasih kurung. Nah, ini nih sama dengan A kurangin B dikuadratin sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangin 2AB. Misalnya A-nya adalah 257, B-nya adalah 234. Ini kan cocok ya. Ini kan A kuadrat, berarti merujuk pada ini. Ini B kuadrat. Ini dikurangin 2AB ini. Sama ya, berarti kita pakai yang ini aja nih. Kan kita udah tahu nih A-nya berarti 257 ya. B-nya adalah 234. Lalu dikuadratin. Ini dikurang aja, berarti ini 23 ya. Dikuadratin. Oke, ini 23 dikali 9, 6, 6, 4. 9, 2, tambah 1, 5 ya. 529 B. Oke, lanjut nomor 15. Oke, di sini 567 kali 568. Ini kita pecah ya 568-nya. Kan kalau 568 kita bisa gini ya, 567 ditambah dengan 1. 567 ditambah dengan 1 hasilnya 568 ya, berarti bisa. Berarti 567 dikali, kita tulis ulang tapi kita pakai yang ini, bukan 568. Lalu ditulis lagi, kurangin 567 dikuadratin. Nah, ini dikali ya. Berarti kan 567 kuadrat ya. Lalu ditambah 567. Kurangin 567. Ini sama toh ya, 567 kuadrat, ini juga sama. Tapi ini dikurangi nih, berarti ini habis dong. Ya udah, tinggal 567. Oke. Oke, lanjut nomor 16. Oke, di sini 0 kita ubah ke desimal aja ya. Kalau saya sih enaknya ke desimal ya, ubahnya. Ini kan 0,8. 3/4 itu adalah 0,75 ya kalau nggak salah. Ini 30,
Ini nih 728, ini 20 ya, 0,75 ditambah 0,75, 50% itu adalah 0,5 ya, tinggal 50 dibagi 100 saja, jadi 0,5. Ini juga sama, 75 dibagi dengan 100, jadi 0,75. 1 kurangi 0,75 itu 0,25. Ini 0,5, ini jadi 0,25 di 0,8 tambah berarti ini 1,05 ya. Berarti kayak gini. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 17. Banyaknya kelipatan 6 antara 30 dan 66. Berarti 30 sama 66-nya itu tidak dihitung ya. Oke. Ini tinggal tambah aja nih. 30 tambah 6 berarti 36. Mulai dari 36 ya. Ditambah 6 lagi jadi 42. Ditambah 6 lagi jadi 48. Ditambah 6 lagi jadi 54. Ditambah 6 lagi jadi 60 ya. Ditambah 6 lagi jadi 66, berarti enggak ditulis ya, karena antara ya, berarti 30 sama 66 nya itu tidak dihitung. Oke, banyaknya bilangan prima antara 30 dan 45. Ini bilangan prima tuh bilangan yang tidak bisa dibagi ya, seperti angka 2, 3, 5, 7. Ini 30 sampai 45 itu ada 31. Ini terus 37 ya. Lalu ada 41 sama 43. Ini 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 banyaknya bilangannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kayak gini, tapi nggak ada nih. Kayaknya sih jawabannya D ya. Coba kita masukin 5 di sini masukin 4. Sama-sama menghasilkan angka 20 ya. 4 kali 5 20. 5 kali 4 yaitu 20 juga. Oke, lanjut nomor 18. Oke, di sini 2875. Ini kita misalin A aja ya, dengan huruf A. Nah, ini kan punya nih. Y juga punya. Kita misalin A kurangin A per 7 biar mudah hitungnya. Kalau yang ini berarti kan 2 dikali A per 7. Oke. Di sini kita selesaikan jadi 7A disamakan penyebutnya kurangin A per 7. Berarti ini 6A per 7 ya. Kalau ini kan menghasilkan 2A per 7. Nah, ini besaran mana? Besaran ini ya. Besaran yang X. A jawabannya. Oke, lanjut nomor 19. Oke, di sini suatu perusahaan kontraktor memiliki 20 pekerja untuk menyelesaikan suatu proyek 12 hari. Jika setelah 5 hari bekerja terjadi masalah sehingga 6 orang mengundurkan diri, maka persentase jumlah hari tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut adalah
Oke, kita kalau saya di sini pakai OST ya, O sama dengan S kali T. O di sini adalah objek, di sini objeknya sama ya, sebuah bangunan. S-nya di sini adalah subjek, T-nya adalah time atau waktu. Karena objeknya sama berarti ST aja ya. Nah, subjeknya di sini adalah 20 pekerja pada awal proyek ya maksudnya. Lalu dikerjakannya targetnya tuh 12 hari ya. Kalau pakai 20 orang pekerja. Tetapi pada 5 hari kerja ternyata dia mengundurkan diri ya. Berarti udah jalan 20 orang itu udah jalan 5 hari ya. Lalu ditambah dengan kan ini 6 orang, berarti dikurangin 20 kurangin 6 itu adalah 14. Nah, T-nya di sini adalah waktu yang nantinya kita cari ya, berapa tambahan waktunya untuk dijadikan persentasenya ya. Oke, di sini 20 kali 12 itu adalah 240. Ini 100 ditambah 14T. Lalu pindah ruas jadi 140 sama dengan 14T. Lalu dibagi jadi T-nya itu dapat 10 ya. Nah, tadinya kan 12 hari ya. Tiba-tiba nambah nih 10 ditambah 5. Jadi 15 hari ya. Nah, setelah itu berarti ada tambahan 3 hari nih. Yang tadinya 12 sekarang jadi 15. Berarti ada tambahan 3 hari ya. Nah, yaudah bikin persentase aja. 3 tambahan waktunya per 12 waktu awalnya ya dikali 100%. Ini 1/4. Kalau 1/4 itu adalah 0,25 ya. Kali 100% jadi 25% ya. D. Oke, lanjut nomor 20. Rata-rata dari 13 angka adalah 70. Apabila rata-rata 10 angka dari 13 angka tersebut adalah 90, maka rata-rata 3 angka yang tersisa adalah, ya udah berarti kita kali dulu nih yang bagian ini. 70 kali 13 ya. Ini adalah 0, 7 kali 3 tuh 21, simpan 2, 7 kali 1 7 tambah 2 9 ya. Oke, di sini lalu apabila rata-rata 10 angka dari 13, oke, berarti 10 angka ini dikali dengan 90 ya. 90 di sini 90 kali 10 yaitu adalah 900 ya. Ya udah dikurangin. Ini kan nyari 3 angka sisanya ya. Jadi 10. Berarti kalau rata-rata kan jumlahnya di sini jumlahnya ya n jumlah per banyak data ya. Oke, di sini kan yang kita mau cari adalah 3 angka dan jumlah yang 3 angkanya ternyata adalah 10 ya. Berarti udah 10 per 3. Jadi B jawabannya. Oke, lanjut nomor 21. Oke, di sini seorang karyawan bekerja mulai pukul 8 dan berhasil berhenti pukul 9.30 malam ya, dengan beristirahat makan siang 1 jam, lama istirahat yang lainnya adalah setengah jam. Berarti kalau digabungin 1,5 jam lah ya. Batas jam kerja efektif adalah 8 jam ya.
dan selebihnya dianggap sebagai lembur. Berapa jam kelebihan waktu kerja karyawan tersebut? Ya udah, berarti 21.30 dikurangin 8.30 ya. 8 jam 8 ya. Ini kan 30. Ini adalah 13 ya. 13. Jadi kerjanya 13 jam 30 menit ya. Istirahatnya adalah 1,5 jam. Berarti waktu efektifnya kan 8 jam ya, ditambah dulu sama 1,5 jam. 9 jam 30 ya. Nah, ini langsung dikurang di sini nih. Jadi 4 jam. Jadi kelebihan waktu untuk dianggap lemburnya adalah 4 jam ya, C. Oke, lanjut nomor 22. Untuk membuat campuran beton diperlukan semen, pasir, dan batu dengan perbandingan 1:2:3. Seorang mandor membeli 5 sak semen dengan berat 50 kg per sak. Karena terkena hujan, 10% semen dari tiap sak tidak bisa digunakan. Berapa kilogram pasir dan batu yang diperlukan untuk membuat beton dengan semen yang tersisa? Ini berarti dimasak ini adalah dikali 50 ya, yaitu 250 untuk semen ya, semen. Nah, lalu karena terkena hujan 10%-nya itu tidak bisa digunakan, berarti 10% kali 250 ya, berarti 25 kilogramnya itu tidak bisa digunakan karena terkena hujan. Berarti jumlah semen yang terpakai udah dikurangin 25 kg, yaitu menghasilkan 225 kg. Nah, berapa kilogram pasir dan batu yang diperlukan untuk membuat beton dengan semen yang tersisa? Ini kan perbandingannya ini ya. Semen kita tulis S banding P pasir banding B itu adalah batu, yaitu 1:2:3. Untuk pasir tinggal di 2 dikali 225, karena kan semen kan 1 ya, berarti ya udah kalau 1 seperti ini perbandingannya, yaitu jadi 450 kg. Kalau yang batu itu kan perbandingannya 3 ya, kan 3/1 dikali 225, yaitu 675 kg. Jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut nomor 23. Oke, di sini tarif iklan surat kabar 350 per baris untuk hari pertama, 250 per baris untuk 5 hari berikutnya, 150 per baris untuk hari-hari selanjutnya. Apabila seorang membayar 11.100 untuk iklan 3 baris, berapa hari iklan tersebut dipasang? Kita patokannya ini ya, dia punya uang segini, mau bayarnya segini ya. Kita cari nih berapa hari. Oke, ini untuk hari pertama. Dan dia masangnya itu adalah 3 baris ya. Berarti di sini adalah 3 kali 350, yaitu 0
5, 1, dikali 3, 9, 10 ya. Oke. Lalu 5 hari berikutnya untuk 3 baris juga. Yaitu berarti di sini taruh 5 ya. Karena cuma hari pertama doang yang 350. 5 hari berikutnya itu beda harga lagi. Ini 5 menandakan 5 hari, 3 menandakan 3 baris, dan 250 untuk harga yang berbeda ya. Ini ada 5 kali 3 15. 5 kali 2 10, 12. Ini 25. Ditambah 5 7 375. 375 nolnya 1 ya. Oke. Ini terus ditambah nih. 0 0 8 4.800, masih ada sisa ya. Masih belum mencapai target ini. Kalau misalnya dikurangin itu kurangin 4.800 itu adalah 3, ini 6.300. Nah, 6.300 ini kita bagi dengan harga 3 baris 150-nya ya. Kan dia masang 3 baris. Nah, kali 150 untuk hari-hari berikutnya ya, yaitu jadi 450. Nah, ini dibagi aja nih dengan 450. Nanti hasilnya adalah menyisak hari-hari yang dia bayar ya. Coret. Ini kalau dihitung itu menjadi 14 ya, 14 hari. Nah, ya udah di sini kan udah ada 5 hari yang dia bayar sama hari pertama ya. Jadi dihitungnya adalah 6. Ya udah ditambah 6 hari sama dengan 20 hari. D. Oke, lanjut nomor 24. Oke, di sini sebuah kampus menyediakan sepeda dan skuter dapat digunakan oleh para mahasiswa. Diketahui rasio jumlah sepedanya 7:4. Jika skuter tersedia 48 lebih banyak daripada jumlah sepeda, maka banyak skuter yang tersedia. Misalnya skuter itu adalah X ya. Kalau jumlah sepedanya adalah Y. Dan di sini X itu adalah bernilai 7, Y itu bernilai dengan 4 ya. Nah, karena di sini jumlah skuter yang tersedia itu 48 lebih banyak, berarti kan tadi kita udah inisialisasi skuter itu adalah X. 48 lebih banyak daripada sepeda, daripada Y ya, ditambah Y. Ya udah kita masukkan ke sini. Jadi 48 ditambah Y per Y sama dengan 7/4. Berarti 7Y tambah 4Y di sini. 4 kali 48 2, 3, 16 itu 19 tambah 3, 192. Lalu pindah ruas jadi 3Y. Ini 192. Y-nya itu jadi dibagi ya, 6 64 ya. Oke. Lalu di sini kita minta banyaknya skuter ya. Ya udah kok. Kan ini kita udah dapat nih Y-nya. Masukin ke sini. Jadi sama dengan 48 tambah 64. Ini 2, ini nyimpen 1, 10 tambah 1 11. Jawabannya sorry. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 25.
Dalam satu keluarga, semua anak menyukai olahraga. Anastasia menyukai olahraga futsal. Ini kita F, ini A, dan tidak menyukai atletik. Futsal checklist, ini atletiknya tidak ya. Doni menyukai olahraga bola basket. Ini basket Doni. Bola basket dan futsal. Hamida menyukai olahraga tanpa bola. Atletik itu tanpa bola ya. Kalau futsal kan pakai bola. Bola basket juga. Oke, di sini Ardi menyukai olahraga atletik dan basket. Ardi ini AN ya, Anastasia ini AR, Ardi. Atletik sama basket. Sedangkan Gino menyukai olahraga dengan bola. Gino itu dengan bola. Bola itu ada futsal sama basket ya. Ini kayaknya silang, ini silang. Oke, mereka yang menyukai olahraga futsal adalah ini Anastasia, Doni, sama Gino ya. Berarti jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 26. Nilai UN Ana lebih tinggi daripada Budi, tapi lebih rendah daripada Cici. Nilai Denny lebih rendah daripada Ana, tetapi lebih tinggi daripada Budi. Sementara Eva itu lebih tinggi dibandingkan Budi dan Denny. Nah, di antara siswa tersebut siapakah yang menempati ranking rendah? Ini kemungkinan Budi ya, karena Budi yang paling kanan nih. Kan yang urutannya C, lalu A, lalu E ya, baru D, baru B. Berarti E jawabannya Budi. Oke, lanjut nomor 27. Oke, di sini harga motor A itu lebih mahal daripada harga motor B dan lebih murah daripada harga motor C. Motor C lebih mahal daripada motor E. Motor D sama harganya dengan A dan lebih mahal daripada B. Motor manakah yang paling mahal? Sepertinya C. Misalnya C dulu baru A, baru E, atau enggak A sama D ya. Atau bisa seperti ini, A, D, E, baru B. Tapi tetap ya yang paling mahal tetap motor C. Oke, lanjut nomor 28. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Susilo. Oke. Edi kalah dibandingkan dengan Leonardo. Berarti gini ya. Edi. Lalu tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky.
Vicky lebih pandai daripada Natsir. Maka berarti oke, urutannya itu seperti ini ya. L, V itu di bawahnya lagi. Ini dari atas ya. Antara V atau si antara dulu atau si N ya. Maka kita cek satu-satu ya. Leonardo tidak lebih pandai daripada Eddie. Ini salah ya. Soalnya kan Eddie di bawah nih. Eddie tidak kalah pandai dari Susilo nggak. Ini juga salah ya. Karena Susilo yang paling. Oke. Yang opsi C, Vicky lebih pandai daripada, ini salah ya. Karena Susilo sekali lagi yang paling. Ini opsi D yang benar ya. Vicky lebih pandai daripada Eddie. Karena Vicky di urutan kedua baru di Eddie ya. Kalau Natsir lebih pandai dari Leonardo, ini juga salah. Karena Natsir itu di bawah ya. Oke, lanjut nomor 29. Oke, sebuah rumah nomor 29, sebuah rumah makan membuat menu paket murah. Ada 6 jenis makanan yang dibuat secara bergantian setiap harinya. Makanan tersebut adalah nasi goreng, nasi uduk, sate ayam, ikan bakar, soto, dan sop. Setiap paket terdiri satu jenis nasi, satu jenis nasi dan 2 jenis lauk. Urutan memasak memenuhi aturan berikut. Nasi goreng itu ini NG aja ya, NG itu hari Senin, SN Senin, Kamis, terus Jumat. Oke, ketika memasak sate ayam, sate SA aja lah, sate ayam, maka tidak membuat sop. Oke, soto SP ya, berarti sop. Soto ST dimasak selama 3 hari mulai hari Selasa, berarti SL dia masak Selasa, terus Rabu, terus Kamis. Ikan bakar dimasak pada hari Jumat. Ikan bakar IB aja, IB itu adalah J, SB Sabtu, terus Senin SN. Oke, sate ayam dan ikan bakar, sate ayam SA itu dan ikan bakar tidak dimasak di hari yang sama. Terus jika Umar ingin membeli paket makanan pada hari Rabu, maka ia mendapatkan menu hari Rabu. Ini ya, soto dapat nih karena hari Rabu masak. Dan dia harus 2 lauk ya. Oke. Nah, di sini yang soto masuk nih, soto. Ini berarti enggak nih? Iya enggak ya. Karena soto tuh harus masuk di hari Rabu. Mana udah ketentuannya. Lalu kita cek nih. Sate ayam apakah ada yang bentrok? Tidak ya, tidak ada yang bentrok. Tidak ada ketentuan sate ayam itu harus apa ya, karena sate ayam juga di sini cuma keterangannya ketika masak sate ayam sop tuh nggak masuk. Ketika sate ayam ada ikan bakar nggak masuk ya. Jadi sate ayam masih oke. Nasi uduk juga berarti masih oke ya. Lalu di sini kita cek nih. Di sini ada nasi goreng. Kan nggak boleh ya, harus satu jenis nasi. Jadi yang salah antara C sama D.
apakah ikan bakar, oh ya ternyata ikan bakar ada ketentuan harinya ya. Jadi Des juga salah karena ikan bakar itu Jumat, Sabtu, Senin. Jadi yang masuk tuh sate ayam. Jadi C. Oke, lanjut nomor 30. Oke, di sini pada tahun ajaran baru akan diluncurkan beasiswa rektor bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu, mahasiswa semester 3 ke atas yang mendapatkan yang pendapatan walinya kurang dari 2.500.000 setiap bulan dan ber-IPK 3 bisa mendaftar untuk memperoleh beasiswa berdasarkan kriteria tersebut. Mahasiswa yang masuk 2.500.000 sama 3 ya. Ini kurang IPK. Ini oke nih masuk. Ini pendapatannya lebih. Ini pendapatannya lebih. Ini masuk nih. Ini PK-nya kurang, pendapatannya lebih juga. Berarti yang checklist tuh Mawar sama Supri. D. Oke, lanjut nomor 31. Oke, di sini nomor 31 bisa dilihat ini kan silang nih. Ini juga silang ya. Tapi ada perubahan ya. Ini bisa dilihat yang bagian ini. Jadi ke bawah ya. Berarti diputar 90 derajat ya. Berlawanan arah jarum jam. Berarti ini juga sama nih. Berarti yang tadi di sini berarti putihnya nanti bakalan di sini ya. Geser gitu. Hitamnya berarti di sini. Ini putih, ini hitam ya. Hitam, putih, hitam, putih. Berarti opsi A. Oke, lanjut nomor 32. Oke, ini bisa dilihat segitiganya akan naik terus ke atas ya. Lalu ada penambahan garis nih. Ini penambahan garisnya. Ini nambah garisnya. Ini segitiganya naik ke atas. Ini segitiganya naik ke atas. Nambah garis. Berarti naik ke atas ke sini ya. Terus ada garis kayak seperti ini. Berarti opsi A. Oke, lanjut nomor 33. Oke. Di sini kita bisa lihat nih yang bagian panjang ini. Nah, ini sama ini kalau disatuin jadi tertutup ya. Berarti kalau ini nanti bakalan disatuin jadi berarti kayak gini ya. Tertutup maksudnya seperti ini. Nah, ini sini. Ini ke bawah, ini ke atas berarti berlawanan ya. Ini ke sini berarti ini berada di sorry. Seperti ini ya. Berlawanan arah, ini kan ke bawah, ini ke atas, ini ke kanan, berarti ini ke kiri ya. Nah, ini salah. Ini juga salah. Ini juga salah. Nah, tinggal bagian ini ada 4 nih. 1, 2, 3, 4 garisnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6.
Di sini ada 1, 2, 3. Di sini ada 3 ya garisnya. Nah, ini kan 1 ada 2 ya awalnya. Terus 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba ada 4 nih. Berarti kemungkinan dikali 2 ya. 2 kali 2 yaitu 4. Berarti ini 3 kali 2 6 ya. B. Oke, lanjut nomor 34. Oke, di sini dia diputar sekitar 90 ya teman-teman. 90 derajat arah jarum jam. Terus diputar, terus diputar, terus diputar. Berarti ini kembali lagi ke bagian ini ya. Berarti jawabannya yang bentuknya kayak gini. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal terakhir. Oke, di sini kan ada angka 1. Ini 2, di sini 3 ya. Berarti kan ada penambahan 1 ya. Ini ada bangun datar yang isinya lingkaran 3. Ini ada 5 segitiganya. Ini ada 4. Oke. Di sini ada, kalau misalnya membentuk huruf V itu ada 1, 2 coretan ya. Kalau K itu 1, 2, 3. Ini 3, ini 2. Berarti ini harus 4 nih. Dimana yang 4? Yang opsi B. Karena 1, 2, 3, 4. Oke, sekian dulu video kali ini. Tulis skor kalian ya di kolom komentar. Dari 35 soal, berapa nih jawaban yang benar. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oke, terima kasih.